Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Al-ayah, sadaqallahul azim. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada petang ini kita bisa bersama-sama tholabul ilm. Mudah-mudahan kebersamaan kita di petang ini semua mendapat maghfirah dan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini agak spesial. Kenapa saya sebut ini pengajian agak spesial? Karena ini mencoba untuk melihat fakta real kaitan antara agama dengan kultur. Agama dengan kultur. Kenapa saya sebut ini penting? Karena supaya kita beragama itu secara cerdas. Bukan sekedar dipraktekkan tanpa dalil, tetapi apa yang kita praktekkan itu punya dasar. Nah, itulah sebabnya tadi saya kutip ayat yang termaktub dalam surah Al-Baqarah, yakni surah yang kedua, ayat yang ke-129. Kalau diterjemahkan secara harfiah ayat ini, disebutkan Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, wab'ats, utuslah, fihim, di kalangan mereka, rasulan, maksudnya seorang rasul, rasulan minhum, seorang rasul dari antara mereka, yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayatika, ayat-ayatmu, wa yu'allimuhumul kitab, dan sang rasul itu akan mengajarkan alkitab, wal hikmah, dan juga al-hikmah, wa yuzakkihim, dan rasul itu akan menyucikan jiwa mereka. Innaka, sesungguhnya engkau, engkau sendiri, al-azizul hakim, Tuhan yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini menarik sebetulnya kalau kita cermati ayat ini. Pertama, ini semacam doa pengharapan dari sang tokoh yang dibicarakan pada ayat 127, tapi belum saya sebut. Tapi sang tokoh ini memohon kepada Tuhannya agar sang Rasul itu akan membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Tuhan.
Kemudian dikatakan yatlu alaihim ayatika, membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Pertanyaan yang muncul di benak kita, bagaimana cara Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat-ayat Tuhan kepada mereka? Siapa yang dimaksud dengan mereka di sini? Ini penting untuk kita cermati. Kemudian wa yu'allimuhumul kitab, dan sang Rasul itu akan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Semua ahli tafsir, semua ulama, generasi salaf terdahulu, kemudian generasi khalaf, kemudian generasi kita sekarang, ulama-ulama modern, semua itu satu suara, bahwa yang dimaksud Alkitab yang diajarkan oleh sang Rasul itu adalah Al-Quranul Karim. Tidak ada perselisihan. Dan kita tahu Al-Quranul Karim itu dibahasakan dengan bahasa apa? Qur'anan Arabiyan, dalam bahasa Arab. Oke, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Karena Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab, diwahyukan dalam bahasa Arab, melalui lisan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam untuk dibacakan kepada umatnya waktu itu, tentu saja bukan kita, tapi pada masa beliau. Dan mengajarkan Al-Quran itu kepada mereka. Bagaimana cara sang Nabi menyampaikan ayat-ayat Tuhan? Bagaimana caranya? Bahasa apa yang dipakai? Tentu bahasa Arab. Tapi bahasa Arab yang bagaimana? Nah, ini penting. Ternyata kalau kita pernah belajar ulumul Quran, Al-Quran itu sendiri disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai alternatif dialek. Apa itu alternatif dialek? Dalam bahasa yang ada kiroah itu. Apa itu kiroah? Cara membaca. Contoh supaya tidak gagal paham. Ayat 127 yang biasa kita dengar, yang biasa kita baca, itu ayatnya berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Itu bunyi ayatnya yang sering kita baca. Tapi pernahkah kita mendengar ada bacaan bunyinya begini? Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Jadi kalau begitu, ketika Nabi membacakan ayat-ayat Tuhan kepada para sahabatnya pada masa itu, dia membacakan dengan bacaan wa idh yarfa'u Ibrahim atau wa idh yarfa'u Ibrahim. Mana yang betul? Mana yang betul? Salah satu yang betul atau dua-duanya betul? Dua-duanya betul. Kalau dua-duanya betul, berarti ada alternatif cara membaca Al-Quranul Karim. Boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahim, boleh dibaca wa idh yarfa'u Ibrahim. Sama-sama Al-Quran, sama-sama bahasa Arab, tapi beda dialek. Beda dialek. Karena para sahabat Nabi itu bukan hanya satu suku, tapi banyak suku. Bukan hanya bangsa Arab, tapi juga Ajam, bukan Arab. Ini keistimewaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika Al-Quran dibacakan, ada beberapa keragaman. Nah, kalau bicara keragaman bahasa ini, bagian dari kultur. Dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau dibaca Ibrahim, boleh. Mau dibaca Ibrahim, boleh. Cuma masalahnya, berani enggak
kalau di antara kita memberi nama anak kita atau cucu kita, namanya diberi nama Ibrahim. Berani tak? Gak bahaya tak? Padahal itu Al-Quran loh. Tapi yang sering di sekitar kita namanya Ibrahim. Padahal Ibrahim juga Al-Quranul Karim. Cuma itu harus kita lihat. Ini adalah bagaimana cara Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya dalam konteks keragaman pada masanya. Dan itu salah satu fakta yang kita bisa pelajari dari Al-Quranul Karim. Itu yang pertama. Kesimpulannya, bahasa itu penting. Dalam bahasa itu ada dialek. Kalau Al-Quran contoh konkretnya, boleh dibaca Ibrahim, boleh dibaca Ibrahim. Atau di ayat yang lain misalnya, Hal ataka hadithu Musa. Itu yang kita dengar. Atau boleh dibaca, Hal ataka hadithu Musa. Boleh dibaca begitu. Berarti itu sama-sama Al-Quranul Karim. Nah, dari sini kita mulai berpikir cerdas. Oh, kalau begitu, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan mempersulit kita, tapi mempermudah kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan Al-Quran melalui lisan nabinya, tahu kondisi yang akan datang. Itulah sebabnya Al-Quran tampil dalam rangka merangkul semua. Bukan hanya salah satu suku, tapi semua suku. Bukan hanya satu suku, tapi berbangsa-bangsa. Nah, itulah sebabnya ketika Al-Quran dibacakan, semua bisa melafalkan. Karena ada berbagai macam cara. Nah, ini hal yang patut dicermati. Kemudian, Bapak Ibu sekalian, ketika Al-Quranul Karim diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu bukan pewahyuan yang sifatnya tidak ada kaitan dengan para nabi sebelumnya. Tapi para nabi diutus kepada kaumnya masing-masing dalam bahasa mereka masing-masing. Itulah sebabnya nabi-nabi itu ditegaskan. Semua bangsa pasti ada nabinya. Cuma tidak dirinci dalam Al-Quran. Hanya global saja. Walikulli qaumin had. Setiap umat ada nabinya, ada penyerunya. Dan mereka bicara bilisani qaumi. Dalam bahasa mereka sendiri. Nah, itulah sebabnya ketika kita memahami Al-Quran, contoh yang paling sederhana. Ketika Allah berkata kepada Nabi Nuh, Ya Nuh, innahu laisa min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan termasuk salah satu di antara keluargamu. Ini bahasa Arab bukan? Bahasa Arab, ya. Tapi masalahnya, apakah Nabi Nuh waktu itu dia orang Arab atau bukan? Nah, ini pertanyaan. Oke? Dan pertanyaan ini harus terjawab. Kalau Nabi Nuh bukan orang Arab, bagaimana cara Allah bicara kepada Nabi Nuh waktu itu? Sementara Al-Quran tertulis dalam bahasa Arab. Ini harus berpikir cerdas ya. Ini karena untuk pencerahan, bukan sekedar diamalkan, tapi ada dasarnya. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata kepada nabinya yang bernama Isa Al-Masih, Ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Wahai Isa, sesungguhnya aku telah menggenggammu dan kemudian merofakmu, mengangkatmu. Intinya ke sana. Jadi Nabi Isa itu tidak meninggal, tapi Allah angkat, selamatkan. Kalau itu kita cermati, itu termaktub dalam Al-Quran bahasa Arab. Pertanyaannya, apakah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada Nabi Isa itu dalam bahasa Arab? Bukankah Nabi Isa itu dari kalangan Bani Israel? Apakah Bani Israel berbahasa Arab?
Nah, itu pertanyaan yang harus direnungkan. Dari situlah kita mulai berpikir. Kalau begitu, ketika dialog para nabi terdahulu telah terjadi, dan Allah kemudian mengetahui itu semua, dan terekam semua. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, diulang kembali dalam format bahasa yang berbeda, yakni dalam bahasa Arab. Supaya apa? Supaya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paham. Hanya paham. Mengenai bahasanya seperti apa, itu menjadi penelitian. Tapi yang jelas, Nabi Isa bukan menggunakan bahasa Arab, dia pakai bahasa Suryani. Nah, salah satu contohnya bahasa Suryani, talita kumi, wahai anak perempuan, bangkitlah. Atau efata, wahai anak, terbukalah matamu. Itu bahasa. Nah, sekarang ini saya berikan contoh yang tentu saja ini penting untuk dicermati. Saya mulai dari sini aja dulu. Ini ada buku, tulisannya bukan bahasa Indonesia. Hurufnya huruf Latin. Kalau dibaca, Sekarsari Kidung Rahayu, Sekar Mocopat terjemahanipun Juz Amma. Berarti ini Al-Quran atau bukan? Terjemahan Al-Quran. Ya, intinya Al-Quran tapi terjemahan. Tapi ini hanya terjemahan Al-Quran Juz ke-30 yang disebut Juz Amma. Yang menerjemahkan Ahmad Juwahir Anom Wijoyo, yang memberikan pengantar Kiai Haji A.R. Fakhruddin. Siapa yang tidak tahu Kiai Haji A.R. Fakhruddin? Ini adalah dedengkot pimpinan puncak Muhammadiyah generasi awal. Yang menerbitkan siapa? Yang menerbitkan adalah Masyarakat Puitika Indonesia, Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Berarti ini kampus NU atau Muhammadiyah? Loh, Muhammadiyah kok begini? Gak bahaya tak? Ini fakta real, ya. Terjemahannya pun Juz Amma. Kalau di sini saya ambil contoh, misalnya saya baca salah satu bagian ayat terjemahan Quran, surah Al-Ikhlas saja deh, lebih gampang. Di sini ada ayat yang pertama. Bunyinya begini. Panjenengane Allah kang sawiji, Maha tunggal tegesipun, kan mandiring priyangga, ya Allah kang tansah den suwun. Nah, kalau begini, ngerti nggak artinya? Hah? Ngerti nggak artinya? Lah kan jelas tuh, panjenengane Allah kang sawiji. Ini kalau bahasa Arabnya kul huwallahu ahad. Tapi diterjemahkan dalam bahasa Jawa dalam bentuk tembang. Dan ini direkomendasi oleh kampus Muhammadiyah, karena yang memberikan stempel adalah pimpinan puncak Muhammadiyah generasi awal. Cuma masalahnya orang Muhammadiyah di sini paham nggak pernah ada buku ini? Hah? Gak bahaya tah? Nah ini terbit tahun berapa? Ini terbit tahun cetakan pertama Desember 1992. Cetakan kedua Maret 2003. Kira-kira ini penting atau tidak penting? Mungkin orang berkata, nggak penting itu. Ya jangan disalahkan orang berkata begitu. Jangan disalahkan. Kalau ada yang berkata itu penting, ya juga jangan disalahkan. Mau penting silakan direnungkan, mau tidak penting silakan direnungkan. Kalau misalnya dianggap tidak penting, pertanyaannya akan berlanjut. Apakah ini punya dampak? Kalau dikatakan tidak punya dampak, kenapa ada sesuatu yang meniru?
Saya ulangi lagi, kalau seandainya ini tidak penting dan tidak punya dampak, kenapa ada yang meniru? Siapa yang meniru? Saya tunjukkan ini. Sekar Mocopat Injil Matius. Kalau tadi terjemahanipun Juz Amma. Tahun berapa tadi? 1992. Ini Sekar Mocopat Injil Matius. Anggitanipun Samijo. Nah, nama orang Jawa ini. Ya, nama orang Jawa. Yang menerbitkan mana? Taman Pustaka Kristen Yogyakarta. Sama-sama Jogja ya. Sama-sama Jogja. Ini terbit pertama kapan? Di sini ditulis. Tertulis apa? Cetakan Sapisan, November 2011. Jadi sekarang kita mulai berpikir, mana yang mencontoh, mana yang dicontoh. Kalau seandainya ini tidak punya makna, kenapa dicontoh? Kalau seandainya ini tidak punya fungsi, kenapa muncul yang ini? Dan apa tujuannya? Sehingga dicontoh. Ya. Sekarang yang mengaku Jawa di sini, bisa nggak sudah menembang itu? Yang mengaku Jawa, jangan-jangan Jawanya sudah hilang. Jangan-jangan Jawanya sudah hilang. Ya. Jadi ini merupakan bukti Bapak Ibu sekalian bahwa dakwah itu ada yang disebut dakwah kultural. Dan dakwah kultural salah satunya melalui medium bahasa. Ya. Kalau tadi saya baca dengan cara menembang tadi, itu kan muncul semacam nada ya. Kalau misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Itu nada atau enggak? Nada. Kalau saya terjemahkan dalam bentuk tembang, sakabeng puji iku kaduwene Allah kang mangerani ngalam kabeh. Ini nada enggak? Kalau saya dilarang, nah itu enggak boleh Ustaz. Karena itu ada nada. Nah kalau tadi saya baca ayat Quran bahasa Arab pakai nada, boleh enggak? Nah, silakan direnungkan sendiri. Oke. Nah, ini yang bentuk tembang ya, bentuk tembang. Ini saya bawakan lebih ekstrim lagi. Ini tulisan huruf Honocoroko semua. Tapi kalau dibaca kitab Quran. Kitab Quran, ya, kitab huruf Q. Ini huruf to. Kitab kalau ada di atas di sini kan dibaca R. Quran panjang. Jadi ini kitab Quran. Nah, kitab Quran ini dibuat tahun berapa? Ini ada tahunnya. 1858. Panjenengan sudah lahir belum? 1858. Saya bacakan salah satu surah di sini. Di sini ada tertulis surat Fatihah. Namanya surat Fatihah. Di sini huruf ho, ya, huruf ho tahu ya huruf ho. Kalau yang generasi senior pasti tahu itu. Kalau yang junior Jawane wis silang kabeh. Huruf ho ini beda dengan huruf ko kalau dibalik. Kalau huruf ho di atasnya diberi titik 3, ini dibaca ho. Nah, makanya dibaca bukan Fatihah tapi Fatihah. Tapi nggak tahu di sini kok ditulis pa bukan fa. Ya, ini karena lidah Jawa waktu itu dan memang masih terlalu embrio ketika Islam didakwahkan. Nah, di sini tertulis, misalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini tertulis apa itu? Alhamdulillahirabbil alamin. Tertulis sakabeng puji iku kaduwene Allah pangerane jagat
kabeh. Terjemahan tahun berapa? 1858. Ini penting atau nggak penting ya? Mungkin orang berkata, nggak penting Ustadz. Itu sudah usang, kuno, tidak ada manfaatnya untuk dakwah Islam sekarang. Oke, sekarang kalau itu jawabannya, saya hadirkan bukti. Ini ada Injil Yohanes, huruf Jawa. Injil Yohanes, ini kan, ada yang bisa baca ini? Injil yang atas, Yohanes. Terbitan tahun berapa? Ini yang menerbitkan Lembaga Alkitab Indonesia Jakarta 2002. Berarti mana yang lebih dulu? Berarti siapa yang meniru, siapa yang ditiru? Oke. Nah, saya bacakan di sini salah satu teks yang tertulis. Sang Sabdo sumbering urip. Sang Sabdo sumbering urip. Artinya apa? Sang Sabda sumber kehidupan. Ini semuanya huruf Honocoroko. Yang Quran ini 30 juz itu huruf Honocoroko semua. Kira-kira kenapa ada yang mencontoh? Apa tujuannya? Saya tanya sekarang. Jumlah umat Islam sekarang itu semakin bertambah atau semakin berkurang? Jumlah umat Kristiani semakin bertambah atau semakin berkurang? Saya tanya sama masnya. Jumlah umat Kristen sekarang bertambah atau berkurang? Berkurang? Serius sampean? Atau enggak kebalik? Sekarang ini jumlah kaum Kristiani semakin bertambah, bukan semakin berkurang. Pertanyaannya muncul di benak kita, kenapa jumlah kaum Kristiani semakin bertambah? Apa gara-gara ini yang menyebabkan? Sehingga mereka melihat karena ini dianggap bagus dalam dakwah, maka dicontoh. Dan akhirnya ada dampaknya. Masalahnya kita sadar atau tidak mengenai itu? Kalau begitu, penting nggak dakwah dengan cara kultural itu? Itu menjadi perhatian kita. Dakwah kultural itu penting. Makanya kadang-kadang orang bingung melihat saya itu. Ini ustadz kadang pakai jubah, kok kadang pakai sarung. Sakjane sopo wong iki gitu kan? Memang saya sengaja memang supaya apa? Orang bisa paham bahwa jubah itu baik, sarung itu baik, celana itu juga baik. Ini memang pengajian lain dari yang sebelumnya ya. Supaya apa? Kita bisa paham bahwa prinsip agama itu pasti benar. Islam itu agama yang paling benar. Tapi budaya tidak ada yang paling baik. Tapi jangan dipahami jilbab itu budaya ya. Hati-hati, jangan dipahami begitu. Ini saya berikan contoh bahwa bahasa apapun itu punya dampak. Bahkan sekarang ini pemerintah Saudi Arabia dengan para ulamanya hampir setiap tahun itu menerjemahkan Quran dalam bahasa-bahasa asing dan dalam bahasa-bahasa lokal. Bahasa asing misalnya bahasa Jepang, bahasa Hindi, bahasa Urdu, bahasa Hausa di Afrika, bahasa Amazik di Afrika, bahasa Luganda Afrika, bahkan juga bahasa Koptik dan bahasa Ethiopia sudah ada terjemahannya. Bahasa Cina juga ada, bahasa Korea juga ada, bahasa Indonesia juga ada kan? Sampean yang pernah umroh haji kalau pulang bawa Al-Quran terjemahan bahasa apa? Hah? Bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Atau jangan-jangan nggak pernah bawa? Biasanya kalau dari sono sesuai dengan
asalnya dari mana, itu dapat Al-Quran terjemahan bahasa masing-masing. Kalau dari Filipina, ya dapat Quran bahasa Tagalog atau bahasa Maronin dan sebagainya. Ini pemerintah Saudi Arabia memandang bahwa Islam itu harus disebarkan dengan arif kepada semua bangsa dengan kultur masing-masing, tetapi tidak mengurangi spirit Islam itu sendiri. Nah, memang dampaknya begini. Dampaknya luar biasa. Nah, kalau misalnya ini masih juga dianggap tidak penting, katanya tidak penting Ustadz, dakwah kultural itu sudah tidak penting lagi karena itu menyalahi Islam. Pertanyaannya menjadi begini, kalau seandainya dakwah kultural itu tidak penting dan menyalahi Islam, bahkan bahasa itu juga nggak penting, ya pertanyaannya, kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan Quran dalam berbagai dialek? Dan dialek itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, kemudian contoh yang kedua, kalau kita lihat mushaf yang kita punya ini, mushaf yang kita punya, Al-Quran maksudnya, bahasa Arab nih. Ini bahasa Arab semua. Saya minta tolong di sini masnya, sebagai bukti konkret. Karena kalau saya ngaji dan siapapun yang ngaji dengan saya itu, saya hadirkan data. Saya nggak mau hanya ngomong. Berdiri aja, nggak usah duduk. Saya bukan malaikat, jangan duduk di atas saya. Lihat, cermati di sini. Ini ada angka enggak? Ini angka ya? Oh iya, 74. Ya, angka 74. Ya. Ini angka penanda ayat kan? Iya. Ya, ini ada angka juga. Iya. Angka penanda mushaf. Ya? Iya. Maksudnya angka penanda halaman per halaman. Oke? Sekarang sampean lihat. Ini angka, ya, termasuk juga ini. Sama nggak dengan angka itu? Dengan yang di jam dinding? Oh, iya. Sama nggak? Iya. Ya? Betul ya? Iya. Nah, sekarang jenengan duduk. Sudah ada bukti kan? Konkret? Ya. Sekarang saya tanya. Ini Al-Quran wahyu Allah bukan? Hah? Wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, kalau kita membuka Al-Quran yang kita punya nih, kalau yang kita lihat, muka surat, saya kebiasaan bahasa Malaysia kadang-kadang, perhalaman, itu mesti ada nggak yang namanya angka? Ada, angka ya. Kemudian, setiap ayat, ada nggak penanda angka masing-masing? Pertanyaan berlanjut. Apakah ketika Nabi mengajarkan kepada para sahabatnya, itu diberi tanda angka-angka? Tidak ada. Tidak ada. Angka itu baru muncul ketika Quran dicetak pada tahun 1924. Cuma saya nggak punya. Saya punya data, punya Quran yang terbitan paling awal itu 1927. Saya sudah koleksi itu. Bayangkan, cetakan pertama Quran itu tahun 1924 di Turki. Tapi saya hanya punya yang angka cetaknya tahun 1927. Berarti selisih berapa tahun? Hanya 3 tahun. Kira-kira kalau 3 tahun perubahannya itu dahsyat atau enggak? Enggak. Berarti saya bisa memperkirakan. Berarti cetakan tahun 1924 kira-kira kayak begitu. Saya datanya konkret punya. Dan itu harganya mahal. Tapi banyak orang yang lirik itu. Kok bisa sampai dapat begini? Ya begitulah Filolo. Filolo begitu. Harus berbasis pada dokumen. Dan Quran yang dicetak itu ternyata tidak ada fathah kasroh dhammah. Nggak ada fathah kasroh dhammah. Lah Quran jenengan ada fathah kasroh dhammah. Gak bahaya dah. bukan bahaya ini, enggak. Meskipun tidak ada fathah kasroh dhammah, bacanya sama dengan yang kita baca, sama. Cuma yang fathah kasroh dhammah itu untuk membantu persebaran Quran ke luar kawasan, di luar Turki waktu itu. Kan kekuasaan Turki itu hanya terbatas daerah Timur Tengah, nggak sampai ke sini. Nah, ketika disebar, dicetak kemudian baru diberi fathah kasroh dhammah. Nah, itu kira-kira kalau begitu, itu bagian dari strategi budaya atau bukan?
Yang kedua, tadi masnya sudah lihat dengan mata kepala sendiri, hakul yakin. Angka yang tertulis di mushaf ini kayak jam dinding itu enggak? Hah? Persis ya? Persis ya? Sekarang mushaf yang kita punya, itu penanda angkanya kayak jam dinding itu atau tidak? Loh, kenapa kok beda? Karena itu budaya. Karena itu budaya. Quran yang saya punya ini dipakai di Maroko, Aljazair, Tunisia, Mauritania, dan negara-negara Afrika bagian utara. Jadi, tidak bisa Al-Quran itu disampaikan tanpa melibatkan kultur. Selalu kultur itu punya peran. Jadi kalau kultur ditolak, mengapa Quran seperti ini tidak ditolak? Itu problem kan? Itulah strategi dakwah, penting. Jadi kalau seandainya ini misalnya tidak diterima karena hurufnya Jawa, jadi bid'ah ya. Terus tembang mau copat, tidak diterima karena bid'ah. Lah kalau Quran ini bid'ah enggak? Wong angkanya angka kayak begitu. Itu sebetulnya angka Arab. Yang angka mana? Angka yang di depan tuh, yang merah-merah itu angka Arab. Kalau yang di Quran yang panjenengan biasa baca, itu angka Hindu. Makanya disebut adadul Hindi. Kalau ini adadul Arabi. Tapi dua-duanya diterima. Karena bagian dari budaya dan tidak menyalahi syariat. Tidak ada masalah. Terus, yang saya pakai sekarang, ini sarung. Ini dari mana asalnya? India ini. Orang India menyebutnya dioti. Dioti. Dioti itu, ya ini sarung, dioti. Dioti itu dipakai di kalangan para brahmacari. Waduh, waktunya mepet nih, belum ya? Disebut dioti, dipakai oleh brahmacari. Brahmacari itu santri dalam bahasa Tamil. Orang India menyebutnya santri. Bahasa Sanskertanya disebut sastri. Siapa itu santri dan sastri? Orang yang belajar kitab-kitab Weda. Sementara kitab sucinya disebut sastra dalam bahasa Sanskerta. Jadi kalau begitu, santri itu orang yang belajar kitab suci Weda, kitab sucinya disebut sastra. Loh, kenapa kok itu diadopsi oleh orang-orang kita sendiri menjadi santri dan pesantren? Gak bahaya tak? Itu bukan salah. Kulitnya diambil, isinya diganti. Maaf kalau saya harus tunjuk. Kopiah yang dipakai oleh beliau, kopiah hitam, itu adalah khas Pakistani. Tapi kita adopsi. Kenapa? Tidak menyalahi syariat. Baju yang saya pakai, ini baju koko. Baju khas Chinese. Tapi diislamkan. Jadilah baju takwa. Dipakai di Masjid At-Taqwa. Jadi kalau panjenengan ada yang pakai jubah, ada yang pakai sarung, ada yang pakai celana, luar biasa itu. Islam itu ada keragaman, tapi di bawah satu payung, yakni payung syariah. Syariah. Jadi jangan sampai ada yang punya pemahaman begini, semua budaya harus dihilangkan, diganti dengan budaya Arab semua, itu salah. Kalau budaya Arab yang tidak sesuai dengan syariat, dibuang. Budaya Jawa yang tidak sesuai dengan syariat, dibuang. Tapi yang masih sesuai dengan syariat, dipertahankan. Itulah strategi para ulama kita. Dan itu para mujtahid sudah bicara itu sebenarnya. Jadi Islam itu mudah, bukan sulit. Sangat-sangat mudah, bukan sulit. Tergantung bagaimana cara kita. Sampai, ya, tapi jangan diekspos ya, nanti terjadi fitnah. Saking begitu pentingnya budaya itu.
Ya, meskipun ada juga di antara kita nggak sepakat. Saking begitu pentingnya budaya, itu diadopsi sampai menghalalkan segala cara. Apa itu? Ini tradisi Katolik punya buku panduan yang namanya Petong Dinten Memulai ingkang sampun sumari. Saya lupa nggak bawa. Bukunya judulnya Tahlilan Kristen. Serius saya ngomong ini. Serius. Kok bisa sampai begitu? Karena memang mereka melihat strategi umat Islam pada umumnya itu kan tradisinya kayak gitu. Maka itu diadopsi. Kemudian dalam rangka apa? Supaya bisa mencari domba-domba yang hilang. Strateginya begitu. Kalau kita nggak sampai segitunya ya. Kalau kita sesuai dengan syariat dijalankan, kalau enggak ya ditinggalkan. Itu. Jadi memang yang menjadi keprihatinan saya sekarang, ini sekarang Muhammadiyah kan sudah mulai berpikir mengenai dakwah kultur sekarang. Maka saudara-saudara kita di masjid apa? Al-Ikhlas, Sidoarjo. Itu takmirnya pakai belangkon sekarang. Iya, serius. Pakai belangkon, pakai beskap. Luar biasa itu. Berarti mereka lihat, kalau itu tidak dipakai, kita nggak mau pakai lagi, akan dipakai oleh orang lain dan dipakai di dalam gereja. Kopiah hitam seperti yang dipakai oleh beliau itu, bukan hanya di masjid sekarang, di gereja juga dipakai. Sarung yang saya pakai ini, kalau saya nggak mau pakai sarung, sekarang sarung sudah masuk ke gereja. Kalau kita tinggalkan semua ini, diambil semua, kita punya apa? Kita akan kehilangan semua aset yang kita punya. Dan menjadi inilah tradisi Kristiani, inilah budaya Kristiani. Terus budaya Islam mana? Hilang semua, diganti dengan budaya Arab semua. Nah, ini problemnya. Makanya kalau di sini banyak keragaman, agama itu bisa gampang diubah. Tapi budaya itu sulit diubah. Kalau orang Batak sekarang ini Kristen, besok jadi Muslim itu gampang. Tapi kalau orang Batak sekarang ini Kristen, besok berganti menjadi tradisi budaya Arab, sulit. Karena apa? Budaya itu sesuatu yang inherent, nggak sulit untuk diubah. Tapi kalau agama gampang. Sama dengan orang Jawa. Orang Jawa berganti agama, gampang atau susah? Gampang. Orang Madura berganti agama, gampang. Sekarang banyak itu gereja di Madura. Tapi ketika datang ke gereja, dia tetap menggunakan Alkitab dalam bahasa Madura. Tahu maksudnya? Alkitab bahasa Madura. Kenapa? Budaya itu nggak bisa diubah. Tapi kalau agama, mudah diubah. Makanya ini dimanfaatkan oleh para misionaris dalam rangka apa? Mengambil domba-domba yang hilang di antara kita sendiri. Nah, kita kan dianggap domba-domba, toh? Yang saya omongkan ini, memang ini kaitan dengan kultur. Mudah-mudahan ini mencerahkan kita semua. Kita boleh beragama, tapi beragama yang arif. Bukan beragama tanpa dasar. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi saudara-saudara sekalian. Baik, ada yang mau tanya? Takmirnya yang tanya. Ini kan menimbulkan pertanyaan saya begini. Tadi sampai menyampaikan antara kulit sama isi beda. Contohnya tadi Bali dan sebagainya itu kan begitu. Tapi yang masalah isinya sama-sama kulit. Dan mereka kulit dari luar dan sebagainya. Jadi blok itu dari satu sisi lain. Karena ada contoh banyak kita, ada bid'ah, rokok. Kita bingung ya. Elok bid'ah, rokok. Melok ini tujuh beda. Nah, ini ya rokok. Jadi enaknya rokok. Kalau saya harus ngomong apa adanya. Saya bagian dari warga Muhammadiyah. Saya tunduk patuh dengan keputusan tarjih.
Saya tidak akan membuat fatwa pribadi. Saya tidak akan menyampaikan kesimpulan tarjih pribadi. Dan itu tidak dibenarkan dalam kultur Muhammadiyah. Harus berpatokan pada keputusan pusat. Itu yang kami jalankan. Jadi kalau seandainya ada yang hanya keputusan personal itu yang membuat kegaduhan. Itu pertama. Yang kedua, memang itu harus dikomunikasikan. Kalau seandainya memang harus berbeda, ya biarkan berbeda. Tapi yang jelas, ada nggak dasar-dasar yang bisa dipakai sebagai patokannya? Ini menyimpang dari agama atau tidak menyimpang dari agama? Kalau ini misalnya Quran bahasa Jawa, masih sesuai dengan syariat menurut tarjih Muhammadiyah. Kemudian kalau menggunakan pola-pola pakaian asal syar'i, maka tidak ada problem. Tapi kalau yang contoh tadi, nah ini masalah yang sampai sekarang masih diperdebatkan. Daripada menjalankan sesuatu yang masih diperdebatkan, lebih baik, nah, silakan jawab sendiri. Kalau sudah menjadi kesepakatan, enak. Tapi kalau sudah tidak disepakati, lebih baik menghindar. Nah, itu. Ini saya sebagai potong ini tidak dan menjelaskan. Kalau saya menjelaskan ini, masalah saya kan gampang. Ya, panjenengan harus punya ketegasan sebagai organisasi yang mana? Maksud saya gini kan, kalau kemudian mereka bukan haji pribadi, supaya gampang. Ini buat kata tadi dari bentuk bid'ah. Ini berbuat karena kami bertanya, ya, supaya kita itu kasar. Karena keputusan majelis ini kan tidak semua orang baca, dan memang tidak semua orang tahu. Nah, pertanyaan saya, untuk gampangnya itu gampangnya nanti rokok. Ini contoh nih, video ini sudah itu pegang saya. Dan Anda monggo terserah. Enaknya kapan? Karena semua sudah baca. Ya, contoh tadi, meskipun saya uraikan panjang lebar mengenai Quran huruf Jawa begini, masih ada barangkali di antara kita yang mengatakan tidak sepakat dengan ini. Masih ada. Kita nggak mungkin bisa memuaskan semua orang. Meskipun kita punya dalil bahwa ini ada Quran huruf Jawa semua, nggak ada Arabnya sama sekali. Pasti dikatakan ini nggak benar, tidak sesuai dengan syariah. Pasti masih ada. Jadi kita jangan berharap memuaskan semua orang. Yang penting ada dalilnya atau tidak, itu aja. Itu aja. Ya, memang jawaban saya tidak memuaskan memang. Tetapi itulah fakta real. Jangankan begitu, saya sendiri masih dianggap macam-macam kan? Saya sendiri ini loh, masih dianggap itu jangan-jangan Ustadz kejawen nih Bu. Ada yang berkata begitu. Jadi nggak mungkin saya bisa memuaskan semua orang. Meskipun saya berhujjah dengan hujjah Quran itu sendiri. Loh, pertanyaannya bisa nggak jawab bahwa ini Quran ada budaya masuk di sini? Mereka nggak bisa bantah. Tapi ya itu tadi. Nggak bisa bantah, tapi grundel. Nah, itu problemnya. Oke, saya kira demikian. Mudah-mudahan kita berpikir cerdas dan mudah-mudahan semua kita semakin arif dalam menjalankan Islam ini. Saya kira demikian. Aku qouli hadza wa astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Dan saya tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.